Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Fatkur, pada kali ini saya ingin berbagi inspirasi dari sebuah buku-buku pernikahan. Ada buku di sebelah kanan saya, di tangan sebelah kanan saya, Kado Pengantin, yang ditulis oleh Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Athar. Dan ini sebuah buku panduan mewujudkan keluarga bahagia. Dan yang sebelah kiri saya ditulis, bukan dikarang ya, ditulis Dr. Akram Ridho dengan judul Kado Pernikahan Terindah. Di sini tertulis indah dan berkahnya menikah, 9 rahasia keluarga romantis, membangun keluarga kaya dan bahagia, kiat praktis mengatasi masalah rumah tangga. Sahabat Kang Fatkur, mau buku ini dulu atau buku yang ini? Sepertinya Kang Fatkur akan menyampaikan buku Kado Pengantin dulu. Karena menarik dari judul pertama atau daftar isi, pertanyaannya sangat menggugah kita. Mengapa kita harus menikah? Apa saja faidah menikah? Kemudian di halaman 11, mohon maaf, di halaman 17, mengapa kita harus menikah? Ini disampaikan langsung, setidaknya ada 5 faidah. 5 faidah yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 1. Faidah pertama, untuk memperoleh keturunan. Untuk memperoleh keturunan. Jadi inilah prinsip utama untuk melandasi persyaratan nikah, yang tujuan utamanya adalah memelihara keberlangsungan hidup dengan memperoleh keturunan, sehingga dunia ini tidak sepi dari makhluk bernama manusia. Alangkah sepinya ya kalau misalnya hanya waktu itu Adam saja atau Nabi Adam saja di dunia ini. Alangkah sepinya. Kemudian Allah memberikan pasangan, yaitu Hawa, sehingga keberlangsungan hidup manusia terus menerus lahir keturunan, sehingga menjadi ramai seperti saat ini. Sehingga kehidupan dunia saat ini tidaklah sepi. Kemudian yang kedua itu tentunya sebagai upaya mencapai cinta Rasulullah SAW serta ridha beliau. Ya, karena umatku adalah menikah. Kalau tidak menikah berarti bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi di dalam hadis beliau bersabda, yang artinya, nikahilah perempuan yang penyayang dan berpotensi beranak banyak. Sebab di hari kiamat aku bangga menyaksikan jumlah kalian yang banyak. Hadis berikutnya, khairun nisa'i kumul wadudul walud. Sebaik-baik perempuan, istri, kalian adalah yang penyayang dan beranak banyak. Lalu bagaimana yang belum dapat keturunan? Nah, bersabarlah, berdoalah, terus berdoa, bersabar seperti bagaimana Nabi Ibrahim ketika terus berdoa hingga usianya dikala tua, terus berdoa mendapatkan keturunan. Terus bersabar, insya Allah mendapatkan pahala sabarnya. Kemudian kita singkat saja ya, karena buku ini lumayan juga banyak, bisa sejam lebih mungkin kalau ini. Kita ambil yang kedua, faidah yang kedua, menjaga diri dari
tipu daya setan, mengendalikan syahwat, memelihara pandangan mata, serta memelihara kemaluan. Sahabat Kang Fatkur, begitu besarnya manfaat atau faidah menikah. Yang pertama menjaga keturunan, yang kedua memelihara dan menjaga diri dari tipu daya setan, sehingga kita dapat mengendalikan syahwat dan memelihara kemaluan. Karena pandangan mata itu akan liar ketika kita tidak memiliki pasangan yang sah, sehingga kita begitu liarnya. Bayangkan ketika belum menikah, mata sih ke pandangan perempuan satu, perempuan dua, perempuan tiga. Itu begitu kita tatap belum sah. Sedangkan orang yang sudah menikah saja itu masih tergoda, apalagi yang masih bujang, ya, atau masih gadis. Hal ini sebagaimana telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya barang siapa dianugerahi Allah istri yang salehah, sungguh dia telah menolong separuh agamanya, maka hendak ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya. Berikutnya juga barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaknya ia menikah, sebab dengannya pandangan mata lebih bisa ditundukkan dan kemaluan lebih terjaga. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab ia menjadi pengengkang syahwat baginya. Ya. Mudah-mudahan yang belum menikah, masih bujang, rajin-rajinlah berpuasa. Justru bukan puasanya semakin meningkatkan syahwat, tapi justru belajar mengendalikan syahwat itu. Tapi kalau sudah siap, maka siap lahir, batin, mental tentunya, maka menikahlah. Insya Allah mendapatkan keberkahan. Itu ya, menjaga diri dari tipu daya setan, mengendalikan syahwat. Baiklah, kita lanjutkan sebagai relaksasi dan penyegaran jiwa. Hal ini terwujud dalam aktivitas-aktivitas yang menggembirakan bersama pasangan masing-masing. Aktivitas-aktivitas ya, aktivitas-aktivitas yang menggembirakan. Jangan terasa sensasi dulu ya. Ini memang benar. Relaksasi dan penyegaran jiwa. Bahkan suatu ketika Ali bin Abu Thalib berkata, sesekali hiburlah hati jiwa itu, sebab bila ia senantiasa tertekan akan menjadi buta. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, aku menyenangi 3 hal yang bersifat duniawi, wewangian, wanita, dan pandangan mataku menjadi sejuk dengan sholat. Ya, ada wangian, wanita, dan menjadi sejuk pandangan kita ketika sholat. Ada 3 hal itu, kata Rasulullah SAW. Sehingga tabiat jiwa manusia itu sebenarnya memiliki rasa jenuh atau bosan. Sehingga ketika kita jenuh atau bosan dengan aktivitas-aktivitas kita, ada sesuatu hiburan, ya, ada tanda kutip hiburan bersama siapa? Pasangan, bersama istri, bersama pasangan yang sah. Hati kita akan justru menjadi segar, relaksasi kita menjadi, jiwa kita menjadi kuat. Ingat, dengan pasangan yang sah. Jika dengan pasangan yang belum sah, maka bukan justru hati ini, jiwa ini tentram, justru menjadi semakin gelisah, gundah gulana. Sahabat Kang Fatkur, kita lanjutkan untuk mempersingkat. Yang keempat, bagi suami sebagai sarana untuk mengosongkan hati dari urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Ya, sesungguhnya bila seorang tidak memiliki syahwat berhubungan seksual, ia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sebab jika ia sendiri yang memikul tugas mengurus rumah tangga, maka sebagian besar waktunya hanya akan tersisa untuknya. Sehingga ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu serta bekerja. Oleh karena itulah agama menempatkan posisi perempuan salihah dalam hal ini. Ia bisa disebut telah membantu atau berkiprah dalam agama. Dengan menjalankan tugas ini, jika posisi ini dikosongkan, maka berakibat adanya keresahan hati bagi suami dan ketidaknormalan kehidupan. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, yang artinya hendaknya setiap kalian berusaha memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, serta istri mukminah nan solihah yang membantu pencapaian kebahagiaan akhiratnya. Nah, sahabat yang fatkur, yang kelima, sebagai sarana pendidikan dan pelatihan jiwa bagi suami. Ya, sarana sebagai pendidikan jiwa bagi suami. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tanggung jawabnya atas dipimpinnya. Barang siapa dapat bersabar menghadapi anggota keluarganya, ia seperti berjihad fi sabilillah. Maksudnya apa ya? Jadi sahabat Kang Fatkur, mungkin Anda sudah berkeluarga, mungkin teman-teman sudah memiliki istri, memiliki anak. Ketika berkeluarga perlu banyak-banyak bersabar. Jadi ketika sudah berkeluarga banyak-banyaklah bersabar. Itu kami sadari sendiri, atau saya pribadi memiliki persepsi bahwa dalam maksudnya melatih jiwa bagi suami ini adalah yaitu bersabar. Maka pahalanya seperti jihad fisabilillah. Barang siapa dapat bersabar menghadapi anggota keluarganya, man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah, seperti berjihad fisabilillah. Maka ketika Anda sebagai suami, sahabat Kang Fatkur, sebagai suami, ketika istri banyak berucap atau kita baru satu kosakata lawan atau pasangan kita sudah beribu-ribu kata yang disampaikan, maka bersabarlah. Dapat pahala. Bersabarlah. Anda pergi kemana? Mau dapat pahala banyak, cukuplah di rumah dulu mendengar curahan isi hati kata istri, luapan-luapan emosinya, Anda mendapatkan pahala. Begitu ringan ya, begitu sederhananya. Tapi itu sangat berat. Itulah yang disebut latihan jiwa bagi suami. Dalam hadis sahih yang lain juga disebut, harta yang diinfakkan suami untuk keluarganya adalah sedekah. Ia diberi pahala atas suapan makanan yang ia masukkan ke dalam mulut istrinya, nafkah yang ia berikan kepada istrinya maksudnya. Bersikap sabar atas dinamika hidup bersama keluarga merupakan bentuk latihan dan olahraga jiwa. Di samping mengandung unsur tanggung jawab terhadap nasib mereka dan merupakan bentuk ibadah. Sahabat Kang Fatkur, mudah-mudahan 5 faidah atau dari pertanyaan ini, mengapa kita harus menikah, dan mendapatkan 5 faidah menikah ini, kita akan mendapatkan kekuatan jiwa dan banyak pengetahuan kita apa yang telah disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis seorang ulama besar, Abu Hamid Al-Ghazali, yang ditorehkan di dalam buku kado pengantin, sehingga kita mendapatkan bimbingan untuk kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan channel ini terus memberi inspirasi dan bermanfaat untuk sahabat semua. Saya Kang Fatkur atau Fatkur Rahman dari Kecamatan Singarampati atau KUA Kecamatan Singarampati, Kota Bengkulu, sebagai penyuluh agama untuk membimbing keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan menjadi nasihat dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.